Yuk, nanti kalau jam 8, nanti jam 9-nya malah aku harus Oke, tidur. shalom semuanya, teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Kabarnya pada baik-baik semua kan? Udah Baik. Baik. udah sekitar udah mau akhir tahun nih, ya kan? Ya, tinggal 2 bulan lagi. Corona ya. Iya, ya kan? Sebenarnya sih Kak, Udah PSBB udah lama banget ya. sebenarnya sih Kak, 8 aku bulan. sih juga meskipun COVID selesai, aku juga nggak peduli sih. Maksudnya kalau yang intinya sih nanti 2 bulan lagi kan Natal, jadi enak lah dapat hadiah Natal, enak. Sebelumnya mari kita awali untuk pertemuan Bible Study kita pada malam hari ini dengan kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Sebentar. Saat ku terluka dan lemah, Kau sembuhkan dan kuatkanku. Satu hal yang ku yakini, Yesus selalu ada bagiku. Di hadapan-Mu, ya Tuhan, ketakutan apakah yang goyahkanku? Sebab inilah yang ku tahu, Yesus selalu ada dalamku. Yesus selalu ada dalamku. Ku Percaya kepadamu, Yesus. Ku percaya kepadamu, Yesus. Ku hidup bergerak dan ada dalammu. Yesus selalu ada dalam percaya kepadamu, Yesus. Ku hidup bergerak dan ada dalam-Mu. Ku hidup bergerak dan ada dalam-Mu. Ku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami semua untuk mengikuti pertemuan Bible Study pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan rahmat-Mu sehingga kami semua dapat sehat, dapat bekerja, dapat beraktivitas walaupun di tengah situasi yang saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran dari Kak Rosari ya Tuhan. Tolong berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Dan kiranya pengajaran pada malam hari ini dapat menguatkan iman kami, dapat membuka iman kami di tengah situasi yang tidak pasti ini ya Tuhan. Sebab mau bagaimanapun kami tahu bahwa
Engkaulah yang selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, lalu dan sepanjang abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat malam. Sebelumnya untuk Ci Rosari, dipersilakan. Selamat malam. Selamat malam. Tema kita hari ini faith. Teman-teman yang lain pada kemana ini? Terakhir Bible study kapan? Udah minggu lalu atau sudah beberapa minggu? Minggu lalu. Terakhir kali minggu lalu. Minggu lalu temanya apa? Sayang sekali lupa. Ayo siapa yang Lapel. Lupa saya, soalnya itu sekolah jadi kayak lupa aja. yang membawakan siapa? Lupa. Apa Itu juga? ya sebenarnya lupa, saya kan itu Ya, nama. ngantuk banget aku kemarin. Jadi Oke, sekarang temanya nih iman ya, faith. Mungkin sudah pernah dengar juga tema-tema ini. Coba kita lihat ya. Kalau kita bicara mengenai faith ya, ada satu tokoh besar yang ada di Alkitab. Siapa yang tahu? Tokoh besar iman. Siapakah itu? Tebak aja. Siapa? Inisialnya A. Hah? Inisialnya? A. Bukan. A. Siapa Rafael? A. apa? Nggak tahu. Ya, inisialnya A katanya. Abraham. Bapak Abraham adalah tokoh iman. Dia adalah bapak orang beriman. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di Perjanjian Baru ditulis begini. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Kalau mau ngecek Matius 1 ayat 1, silsilah Yesus Kristus dimulai dari Abraham. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus dimulai deh, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya dan seterusnya. 14 keturunan sampai dengan Daud, sampai ke pembuangan Babel, Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan Babel 14 keturunan juga, dan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus 14 keturunan. Itu di Matius 1, ini memperanakan ini memperanakan ini. Dimulainya dari kelihatan screen-nya? Kok ada 2 Karemi ya? Aneh. Screen-nya udah kelihatan ya? Oke. Ya. Lihat ya. Oke. Oke. Saya perlu bantuan setiap kali untuk membaca ayat-ayatnya. Nanti langsung aja masuk. Siapa aja gantian volunteer ya. Kita mulai ya. Oke. Kejadian di 12, di Kejadian 12 ya. Tuhan Allah bersabda. Boleh ada satu orang bantu baca saya, baca Kejadian 12. Ada suara masuk. Oh, itu lagi latihan piano ya. Oke. Ya, Kejadian 12 boleh Jeffrey baca atau siapa baca? Jeffrey boleh? Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terus Kejadian 12:4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Tuhan Allah pada waktu Abraham berumur 75, dia bilang bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi itu usianya berapa? 75 tahun. Udah tua kan? 75 ya.
75 Tuhan Allah baru bilang engkau akan menjadi bangsa yang besar, padahal pada waktu itu udah punya anak atau belum? Belum punya anak. Juga belum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kejadian 15. Siapa bantu baca? Remi mungkin? Lima lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, tadi kan dibilang Abraham umur 75 tahun, belum punya satu anak juga. Terus Tuhan bilang lagi, coba lihat ke langit katanya, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Berarti banyak banget kan, karena seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Terus di ayat 6 dibilang, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi umur 75, belum punya anak satu juga, disuruh lihat ke langit, ada bintang-bintang banyak, terus dibilang bahwa keturunannya sebanyak itu. Dan karena Abraham percayalah Abraham. Abraham nggak pakai bilang gini, nggak mungkin lah Tuhan, saya udah umur 75, satu anak juga belum, gimana bintang-bintang di langit. Emang saya umurnya berapa, kapan punya anak sampai sebanyak itu dan sebagainya. Dia tidak mendebat Tuhan, tetapi dia dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan. Apakah kita juga kalau kita mendengar janji Tuhan, misalnya bahwa kalau kita setia maka ia adil, dan jadi itu apakah kita juga nggak mungkin gitu kalau kita dengar janji Tuhan, apakah kita juga mengatakan nggak mungkin, atau kita seperti Abraham, percayalah Abraham maka memberikan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini saya cerita aja ya, sebentar, ini nggak kelihatan di saya. Jadi si Sarah ini kan saya cerita aja di Kejadian 16 ya. Si Sarah ini kan tidak punya anak ya, tapi dia punya hamba perempuan namanya Hagar. Lalu si Sarah bilang sama Abram, Tuhan kayaknya nggak kasih anak deh sama saya. Udah kamu sama Hagar aja, hambaku gitu kan ya. Jadi dia punya ide nih, namanya si Sarah nih punya ide gitu ya. Mungkin kamu dari si Hagar kali, katanya bilang gitu kan, bukan dari saya. Nah jadi setelah 10 tahun, ayat 3 dibilang, setelah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu si Abraham mendekati Hagar karena idenya si Sarah ya. Abraham harusnya dikasih Sarah ke Hagar, harusnya si Abraham bilang doang enggak lah. Itu janji kan, yang mendengar janji itu kan Abraham, harusnya dia bilang enggak gitu kan. Tapi ternyata idenya si Sarah itu diturutin sama Hagar, disuruh menghampiri si Hagar, malah dia menghampiri. Maka pada usia 86 tahun, ya jadi kan 75 tadi, terus 10 tahun nggak terjadi apa-apa nih. Dari 75 sampai 85, 10 tahun nggak terjadi apa-apa. Terus ada ide brilian si Sarah, suruh si Abraham sama si Hagar. Nah, ya Abraham harusnya say no gitu ya. Sama seperti ketika Adam ya dikasih waktu di Taman Firdaus, ketika dibilang jangan makan buah terlarang. Terus tiba-tiba ada si Hawa bilang nggak apa-apa, makan aja gitu kan. Jadi selalu punya ide harus nikmat gitu ya, untuk tidak kasih advice yang menyesatkan seperti ini ya. Jadi akhirnya dia jadi sama Hagar, dan Hagar melahirkan Ismail. Nah, tadi berarti umur 86 melahirkan Hagar ya. Nah, kita tahu bahwa akhirnya juga nanti pada akhirnya si Sarah juga cemburu dengan si Hagar karena dia belum punya anak, dan akhirnya kita tahu juga ceritanya bahwa akhirnya Hagar dan Ismail disuruh pergi dari rumah itu karena si Sarah cemburu gitu. Ini sebenarnya idenya tadinya manuvernya si Sarah ya. Jadi makanya kita kalau mendengar janji Tuhan, setia aja, percaya aja gitu kan. Walaupun udah 10 tahun dan sebagainya gitu kan. Kelihatannya mustahil seperti Abraham, mustahil satu anak juga nggak ada, tetapi dibilang bintang-bintang di langit. Ya.
13 tahun kemudian, jadi dari umur 86 sampai 99 itu tidak ada, Tuhan tidak bicara apa-apa kepada Abraham. 13 tahun Tuhan nggak bicara, karena ada sesuatu yang sebenarnya di luar skenario, ada Hagar masuk. Ya, dan ketika umur 99, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Setelah 13 tahun, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Dan ternyata kata-kata pertamanya yang tercatat di Kejadian 17 ketika Tuhan Allah mulai bicara lagi kepada Abraham adalah, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Lalu diulang lagi, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, katanya. Ya, jadi diulang lagi gitu ya. Jadi ternyata ya, kalau terjadi sesuatu skenario di luar skenario Tuhan, kadang Tuhan diam. Seperti itu ya tadi ya, 75 dijanjiin, 10 tahun gak ada apa-apa sampai 85, terus akhirnya masuk skenario Hagar, terus kemudian Hagar dan Ismail lahir umur 86, 13 tahun Tuhan diam sampai Abraham umur 99 baru bicara lagi, dan kata-kata pertama adalah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketika dikatakan begitu, tuh udah tua lagi kan, makin tua lagi kan si Sarah. Dulu aja udah nggak mungkin ya, sekarang si Sarah makin tambah tua ya. Dan ketika mendengar hal itu, si Sarah tertawa dalam hatinya. Karena apa? Karena udah makin tua si Abraham ya, si Sarahnya juga sudah menopause. Mana mungkin. Jadi dalam hati dia tertawa. Di ayat 12 dibilang, tertawalah Sarah dalam hatinya. Lalu Tuhan Allah bilang, mengapakah kamu tertawa? Mengapakah Sarah tertawa? Katanya gitu kan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Di ayat 14. Terus udah gitu si Sarah karena takut, dia menyangkal, dia bilang, aku tidak tertawa, katanya gitu kan. Sebab dia takut gitu kan. Tapi Tuhan bilang, tidak, memang kamu tertawa. Nah, di sini mau dikasih tahu bahwa terhadap janji Tuhan, kita jangan mentertawa karena nggak mungkin gitu kan, ya nggak ada yang nggak mungkin kan, tidak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan gitu. Kalau itu janji Tuhan, bukan maunya kita sendiri gitu kan. Tadi kan kalau Abraham memang janji Tuhan itu. Nah, maka mengandunglah si Sarah dan dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya sesuai dengan firman Allah. Akhirnya lahir yang namanya Ishak. Dan pada waktu itu Abraham umur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Jadi tadi janjinya waktu pertama kali janjiin umur berapa? Di usia berapa? Ada ingat? Di usia berapa tadi? Tadi waktu Abraham dijanjikan Tuhan di usia berapa? Ada yang ingat kah? Halo? Nggak ingat tadi. Umur 75. Tadi di umur 75, Tuhan janji, tapi tidak terjadi apa-apa sampai umur 85. Terus masuklah si Hagar, skenario Hagar, 86 melahirkan Ismail. Umur 99 bilang lagi bahwa akan seperti bintang di langit. Umur 100 baru si Ishak lahir. Jadi butuh penantian 25 tahun ya, begitu lama ya. Begitu lama. Oke. Kita lanjutkan. Dikatakan di sini ya, di Roma 4 ya. Walaupun sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi, walaupun gak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Apakah kita sering juga dalam kehidupan tidak ada dasar untuk berharap, keadaan udah udah berantakan deh gitu misalnya ya. Kalau ngelihat fakta-faktanya 1, 2, 3 tuh kayaknya nggak bakal bisa bener lagi, atau kayaknya kayaknya mustahil deh, kayaknya udah terlambat deh, kayaknya begini dan begitu. Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata Roma 4 ayat 18, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi sebenarnya kekuatan Abraham di pengharapannya dan di iman percayanya.
walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, udah umur 100 tahun, di ayat 19 dibilang gitu kan, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, fakta-fakta itu, tubuh sangat lemah, usia 100, rahim Sarah telah tertutup, gitu ya. Fakta-fakta itu sebenarnya itu tidak ada dasar untuk berharap. Bagaimana mungkin bisa punya anak sebanyak bintang di langit? Tapi kita tahu hari ini bahwa anak-anak Abraham termasuk kita itu benar-benar sebanyak bintang di langit ya. Di ayat 20 dibilang, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tapi diperkuat oleh imannya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dibilang begini, against all hope, Abraham in hope believe. Jadi, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, against all hope, Abraham in hope believe. Nah, seringkali keadaan, kenyataan, fakta-fakta di depan kita itu faktanya 1, 2, 3 itu melemahkan kita dan membuat kita down. Udah nggak mungkin lah, ini nggak bakal berhasil, it doesn't going to work gitu ya, it's not going to work gitu. Tapi kalau itu memang merupakan janji Tuhan, tentu pasti akan digenapi dan sebenarnya seperti Abraham dia percaya. Dan dikatakan di sini gitu ya, dengan penuh keyakinan si Abraham ini yakin banget gitu bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang dijanjikannya katanya. Nah, dengan percaya saja ayat 22 dikatakan karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya itu juga bukan buat Abraham saja katanya. Di ayat 24 dibilang kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Jadi ketika kita percaya sesuatu, ketika kita percaya pada janji, sebenarnya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Nah, di kejadian kita udah tahu Ishak udah lahir ya. Terus tahu-taunya di kejadian 22 nih ya. Firman Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, udah lama dapetin anaknya, 25 tahun penantian ya. Sekarang tiba-tiba disuruh anaknya yang tunggal itu untuk dipersembahkan. Ya, saya rasa kalau manusia biasa pasti akan protes ya. Saya pun demikian. Nah, ini sebabnya bedanya nih Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman, dia nggak protes loh. Dia nggak bilang yang Tuhan yang benar aja gitu ya. Serius Tuhan gitu, yang ini dapetin satu ini aja susah, apalagi Tuhan bilang katanya sebanyak bintang di langit, terus anak saya yang mana gitu dan sebagainya, atau nego lah minimal atau bagaimana. Tapi tidak tercatat bahwa Abraham negosiasi dengan Tuhan atau bahkan menolak, itu enggak. Dia benar-benar bawa si Ishak itu ke gunung untuk menjadi korban bakaran. Kita lihat videonya ya. Bisa kelihatan videonya? Kelihatan. Oke.
bayangkan ya, makanya sampai ke gunung itu dinamai the Lord will provide, bahwa Allah yang menyediakan kurban itu. Dan di Ibrani 11, maka Abraham tak kalah dicobai atau diuji mempersembahkan Ishak. Nah, pasti dibutuhkan iman yang begitu besar, dan Abraham lebih takut terhadap Allah atau dia taat pada Allah, walaupun dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi iman yang seperti Abraham ini, yang memang sudah diuji berkali-kali, membuat Abraham ini suaranya banyak yang masuk ya. Suara banyak yang masuk, oke. Sebagai bapak orang beriman. Nah, sebenarnya kalau saya mau tanya ya, apa sih harta yang paling berharga? Mungkin masing-masing coba jawab. Ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Mungkin 3 orang deh jawab, siapa aja volunteer. Apa sih harta yang paling berharga? Keluarga. Harta yang paling berharga. Ya, harta yang paling berharga itu apa sih? Nggak harus materi kan, Pak? Suaranya bergema mungkin karena 2 ya, jadi suaranya bergema. Atau dijawab di chat aja, kelihatan suaranya bergema. Ada yang mau coba jawab, apa sih harta yang paling berharga? Karena kan ada lagu tuh, harta yang paling berharga gitu kan. Ya, itu keluarga. Apa sih harta yang paling berharga? Salah satunya keluarga. Salah satunya keluarga. Ya, keluarga berharga. Tapi adalah iman. Ya, ternyata yang paling berharga adalah iman. Keluarga berharga pastinya. Banyak hal-hal berharga dalam kehidupan kita. Saya nggak bilang bahwa itu nggak berharga, ini nggak berharga ya. Keluarga pasti berharga buat saya, apalagi punya anak ibu dengan 2 anak, pasti anak-anak saya juga berharga buat saya gitu. Keluarga saya pasti berharga. Tetapi yang paling berharga itu adalah iman. Kenapa saya bisa bilang gitu? Sudah pernah dengar cerita Ayub? Ya, Ayub itu kan diizinkan dicobai ya oleh iblis ya. Kalau kita pernah dapat pengajaran Ayub, sudah pernah belum? Ada yang udah tahu mengenai Ayub? Ada yang tahu atau belum tahu? Kalau belum, ada yang jawab belum? Ayub yang dikain sakit penyakit itu bukan sih, Kak? Ya benar. Nah Ayub itu kan diizinkan menderita dalam hidupnya gitu kan. Diizinkan penderitaan itu terjadi karena memang akan diuji gitu ceritanya ya. Terus diambilin satu segala macam, dari mulai ternaknya, terus segala macam diizinin gitu ya. Sampai anaknya juga mati. Terus dia sendiri juga jadi kekayaannya udah habis-habisan, ini harta bendanya, ternaknya segala macam, anaknya mati pula. Dianya juga diizinkan, itu kan diizinkan. Jadi kan ceritanya iblis bilang sama Tuhan, tentu aja Ayub saleh, kata gitu kan, karena engkau lindungi sih semuanya. Coba jamah misalnya dia dikasih penderitaan, pasti dia akan murtad gitu kan. Terus Tuhan Allah bilang boleh coba, kata gitu kan, tapi jangan maksudnya nyawanya nggak akan bisa tersentuh gitu kan, karena kan tetapi sebenarnya target dari iblis ini bukannya kesehatan harta bendanya, apalagi bakal apa buat iblis. Jadi sebenarnya kalau diambilin itu kan sebenarnya targetnya bukan harta bendanya, anaknya bakal apa buat iblis. Tetapi targetnya adalah imannya, supaya imannya gugur ya. Supaya imannya gugur.
Tapi ketika masih memiliki iman, sebenarnya dia masih memiliki harta yang paling berharga. Dia masih percaya, dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan kepadanya berlipat-lipat ganda karena dia tetap percaya dan tidak mengutuki Tuhan. Ya. Nah, sekarang tadi kita bicara iman ya. Paling berharga adalah iman. Walaupun yang lain-lain pastinya berharga juga, tetapi yang paling berharga adalah iman. Ya. Dan jadi jangan sampai kita kehilangan iman. Terus sekarang pertanyaannya, apa sih iman itu? Nah, ini saya langsung kasih jawabannya. Jawaban definisi iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apa ini? Kan kalau di gereja kan juga ada tuh ya, nyatakanlah iman kita gitu kan. Marilah kita menyatakan iman kita gitu kan. Nah, ini iman ini sebenarnya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi gini, kalau kita udah lihat ya, kita udah lihat misalnya kita janji Tuhan kita udah lihat depan mata. Kayak seperti Abraham, dia udah lihat anaknya banyak gitu ya, udah 1000 gitu. Nggak membutuhkan iman buat dia untuk percaya bahwa janji Tuhan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Nggak perlu iman karena dia udah lihat. Ya. Dan dia juga tidak perlu suatu dasar apa yang orang harapkan udah terjadi gitu kan. Makanya di sini dibilang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau kita tidak lihat depan kita, malah yang kelihatan depan kita itu malah sesuatu yang tidak mendukung gitu kan. Makanya dibilang walk by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kadang-kadang di depan kita yang kita lihat tuh, aduh kok begini ya fakta-faktanya, kok kayaknya makin jauh ya dari impian, makin jauh dari janji Tuhan, kok kayaknya saya, tetapi kalau kita terus berpegang pada janji Tuhan, sebenarnya itu akan jadi. Dan sekarang kalau dibilang bahwa iman itu yang paling berharga dan iman itu tadi adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat, jadi bagaimana bisa menimbulkan iman atau bagaimana kita menumbuhkan iman? Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi nggak bisa lain, iman itu harus dari pendengaran. Ini pendengaran seperti ini nih, pendengaran firman Tuhan seperti ini. Kalau nggak pernah dengar-dengar dan makanan roh itu adalah firman untuk bisa menumbuhkan iman. Dan ternyata mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dibilang dari itu mengalahkan dunia. Dunia adalah iman kita. Kalau punya musuh kita kalahkan gitu, atau kita menjadi kita bukan berarti kalau kita mengalahkan kita balas, bukan. Dengan kita mengampuni, dengan kita berbuat baik pada orang yang jahat itu gitu ya. Itu sebenarnya tentunya dengan nikmat ya, bagaimana bukan itu sebenarnya juga mengalahkan ya. Ketika kita mau marah atau kita sebenarnya berhak marah gitu, kita bisa sabar, itu sebenarnya mengalahkan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki iman. Ini ayat yang terakhir, Lukas 18 ayat 8. Ternyata pada akhirnya juga ketika Yesus datang kedua kali, dikatakan ia melihat adakah ia mendapati iman di bumi. Oke, itu ayat terakhir mengenai iman. Mungkin ada pertanyaan?